Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerak, sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di M-Talks atau Movement Talks Podcast dari Rayon Pelangi Tarbiyah Win Syekh Nurjati Cirebon. Bersama saya, Dianti, akan menemani sahabat-sahabati dalam beberapa waktu ke depan. Alhamdulillah, sekarang kita kedatangan narasumber spesial kita, sahabat kita. Mangga, sahabat bisa perkenalkan siapa sahabat dan apa kesibukan sahabat sekarang? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam bergerakan. Sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Irfan, jurusan Tradisi Ilmu Pengetahuan Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Oleh sahabat-sahabat panggil Diki. Untuk kesibukan, alhamdulillah, mungkin di tahun ini saya diamanati atau kesempatan berproses belajar di Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Win Syekh Nurjati Cirebon pada periode 2025-2026. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang memang hari ini dan tahun ini menjadi kesibukan di tahun 2025. Saya kembalikan ke host. Oke, setelah kita dengar tadi perkenalan dari narasumber hebat kita gitu, dari sahabat Irfan tadi merupakan sekretaris umum komisariat Win Syekh Nurjati Cirebon, dan sahabat Iki sedang mengemban amanah di Ketua Umum Dema Universitas Win Syekh Nurjati Cirebon. Mari kita langsung ke pembahasan inti supaya tidak berlama-lama dan untuk mengefisiensikan waktu mengenai apa itu PMII dan penjelasan sejarah singkat mengenai PMII itu sendiri yang akan dijelaskan oleh narasumber pertama, mangga sahabat Irfan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada host Dianti yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan sedikit singkatnya definisi terkait organisasi PMII. Berangkat dari 4 kata ya sahabat-sahabat. PMII ini kan satu, mungkin pergerakan mahasiswa Islam di Indonesia. Ini secara definisi umum. PMII ini merupakan organisasi, salah satu organisasi kemahasiswaan yang berlandaskan atas komitmen kebangsaan dan Keislaman. Nah, PMII ini didirikan pada tanggal 17 April 1960, tepatnya di Surabaya. Oke, tadi telah kita dengar ya paparan dari sahabat Irfan, dan kita kalau misalkan bicara mengenai organisasi pasti tidak terlepas dari apa sih tujuan dari organisasi tersebut gitu. Nah, maka dari itu sekarang akan membahas mengenai tujuan dari organisasi PMII itu sendiri yang akan dipaparkan oleh sahabat Diki. Oke, terima kasih. Izin minum dulu ya. Iya, Host. siap. Ya, terima kasih. Apa yang menjadi tujuan PMII itu sendiri? Nah, apa yang memang menjadi tujuan PMII ini sudah termaktub dalam pasal 4 bab 4 ADRT Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang mana apa yang memang termaktub di pasal 4 bab 4 ini memang tidak bisa dikurangi ataupun ditambahkan sedikit kalimat ataupun narasi yang terkandung makna di dalamnya. Dan apa yang menjadi tujuan PMII itu adalah terbentuknya pribadi muslim Indonesia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berbuat cakap, berilmu, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Saya kira apa yang memang poin-poin di tujuan PMII itu sendiri ada 6 ya, ada 6, dan ini fokus pada pembentukan karakter pribadi, bukan golongan ataupun suatu kelompok. Dan saya kira tujuan PMII hari ini relevan bagi kita selaku mahasiswa ketika kita mau mencari wadah ataupun ruang untuk pengembangan diri, dan juga baik itu spiritual ataupun gerakan ataupun dalam segi penggunaan. Saya kira ini relevan apa yang menjadi tujuan PMII, kemudian apa yang memang kita butuhkan selaku mahasiswa. Ada yang memang ruang-ruang yang bisa diterima oleh kita selaku mahasiswa yang ada di dalam PMII sendiri, terutama di Rayon Pelangi Tarbiyah dan mahasiswa FITK. Ini saya kira banyak hal-hal yang menjadi ruang untuk bagaimana mahasiswa FITK ini mencari ruang-ruang pengembangan diri, soft skill ataupun hard skill gitu kan,
untuk sama-sama berjalin relasi dan sama-sama berkembang di tubuh PMI itu sendiri gitu. Oke, tadi apa ya, cakupan dari tujuan tersebut itu meliputi berbagai manfaat juga ya ternyata di dalam organisasi PMI itu sendiri. Nah, kalau apa ya berbicara tentang manfaat juga, kita tuh apa ya kepo juga nggak sih mengenai kegiatan apa aja nih yang biasanya diselenggarakan oleh apa ya pergerakan mahasiswa Islamis Indonesia sehingga dapat membentuk karakter-karakter pribadi Muslim gitu yang baru. Nah, mungkin bisa dijawab mengenai kegiatan apa saja gitu yang diselenggarakan, dalam PEM itu sendiri, Kak? Banyak apa? Banyak bos. Banyak bos. Banyak banget. Banyak banget. Iya, mungkin bisa dipaparkan, mungkin bisa menjadi apa ya, adik-adik, sahabat-sahabat yang sedang menonton video ini mungkin bisa menjadi apa ya, pemantik semangat ya dari cerita-cerita kegiatan, yang biasanya diselenggarakan, di PEM itu sendiri. Mungkin tadi nyambung ya, setelah berbicara tujuan, manfaat, kemudian nilai-nilai yang disampaikan di tujuan PMI, ini berbicara tentang kegiatan, apa saja kegiatan yang ada di PMI. Mungkin tadi kita mengulas kembali mengenai PMI ini merupakan organisasi gerakan dan organisasi kaderisasi. Nah, kaderisasi ini kan dibagi 3. 1, kaderisasi formal, kemudian kedua, ada informal, 3-nya non formal. Nah, kaderisasi formal, kegiatan-kegiatannya adalah 1, mapaba. Mapaba ini merupakan awal langkah pertama atau sahabat-sahabat memasuki gerbang terkait pembentukan ideologis terkait keilmuan-keilmuan PMI. Kemudian setelah mapaba ada PKD, pelatihan kader dasar. Pelatihan kader dasar ini kan sahabat-sahabat paham lah terkait apa PKD ini. Disebut dengan kader mujahid, kader yang punya jiwa militan tinggi atau jiwa kerja keras. Kemudian ketiga ada PKL, pelatihan kader lanjut. Nah, pelatihan kader lanjut ini kan tujuannya menghasilkan kader-kader pelopor. Kemudian keempat ada pelatihan kader nasional atau yang disebut PKL. Ini lingkupnya sudah nasional di PB. Oke, dilanjut ke kaderisasi non formal. Tadi berbicara tentang sekolah yang dibungkus dengan sifat kefakultatifan. Misal mahasiswa FITK ada training futsal, mahasiswa hukum syariah futsal ada sekolah paralegal hukum, sekolah di FEBI ada sekolah ideologi dunia. Mungkin itu beberapa kegiatan. Dan lagi dengan kegiatan informal, guys, misal kajian tentang bisa materi-materi wajib PMI, ada NDP, kePMI-nya, Kopri, keindonesiaan, dan kaswajaan. Mungkin itu. Oke, apa ya, ternyata dalam apa ya, dalam organisasi PMI ini tuh tidak membosankan gitu. Maksudnya ada jika kita memang concern terhadap kajian, ya kita bisa mengikuti kajian. Jika memang kita ingin menelaah 5 materi wajib yang tadi disebutkan oleh sahabat Irfan gitu mengenai aswajam, bangsaan, PMI dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke sekolah-sekolah atau melalui kajian juga. Dan tadi yang paling penting dalam masuk PMI itu ada apa ya? Ada step-stepnya, yaitu melalui mapaba dulu, lalu PKD dan PKL setelah dan masuk ke jenjang PMB tadi PKN ya, iya. Nasional. Itu taraf nasional gitu. Dan mungkin apa ya pembahasan selanjutnya itu mengenai apa ya manfaat gitu yang kiranya bisa apa ya para kader atau para sahabat-sahabat yang ingin join ke PMI itu bisa memetik manfaat dari kegiatan tersebut. Itu manfaatnya apa aja sih, Kak? Itu bisa dijelaskan oleh sahabat. Mungkin dari proses perjalanan dulu ya semester 1 kita mengikuti jenjang kaderisasi formal mapaba. Nah, hari ini menginjak ke semester 8 ke 9. Mungkin apa yang memang saya lalui kemudian ketika saya refleksikan banyak sekali hal-hal yang sekiranya ini menjadi kebermanfaatan untuk diri saya sendiri gitu kan, terutama dalam normal perkembangan karakter, kemudian perkembangan proses ya bagaimana kita menjadi mahasiswa dan bagaimana memang kita terus punya keinginan untuk belajar, terutama dalam ruang-ruang tadi kePMI-an yang memang di sini banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita implementasikan di sehari-hari.
baik di lingkungan kampus gitu kan, lingkungan mahasiswa ataupun di lingkungan masyarakat yang nanti bisa menjadi bekal kita untuk bermasyarakat dan menjadi bagian dari pada tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Contoh hal kecil yang memang menjadi kebermanfaatan tadi lah sudah dijelaskan ya, ada beberapa jenjang kaderisasi, ada Ya. formal, kemudian informal dan juga non formal. Dan salah satunya adalah jenjang kaderisasi formal yang mana Mapaba, kemudian PKD ini pernah saya lewati, dan banyak hal yang memang bisa saya ambil terkait bagaimana pola pandangan dan pola pikir ini, sedikit merasakan ada perbedaan dengan sebelumnya ataupun dengan mahasiswa yang memang mungkin ruang pembelajarannya ini berbeda dengan sahabat-sahabat di PNI. Tapi ya saya rasakan banyak sekali hal yang bisa saya ambil yang manfaat dan intisari buat untuk bagaimana menjadi bekal kita di kemudian hari menatap masa depan. Oke. Biasa. Luar biasa ya, setelah kita dengar manfaat-manfaat dari perjalanan sahabat Iki itu sendiri gitu. Tapi sebelumnya tadi aku lupa ya menanyakan gitu terkait jurusan ya, jurusan yang diambil oleh sahabat-sahabat ini gitu. Kalau sahabat ini kan dari jurusan mana? Dari jurusan IPS ya. Oh, oke. Kalau sahabat Iki Dari IPS ini apa ya? Aku tadi lupa menanyakan juga terkait gimana gitu awal bisa masuk PNI itu dari siapa atau bagaimana gitu struggle-nya gitu. Saya dulu berarti. Iya. Oke, ini mungkin bukan sejarah perjalanan abangnya ya, tapi ya teman-teman bisa mengambil abang dulu ya, teman sama-sama bisa mengambil poin positifnya. Mungkin berangkat dari rasa penasaran, karena emang kan perbedaan dari siswa ke mahasiswa ini kan perlu persiapan lebih ekstra ya. Iya betul. Di sisi lain mahasiswa ini kan kita seringlah setelah beranjak dari SMA ini ke mahasiswa kan banyak media-media TikTok misal mahasiswa harus kayak gini. Mungkin berangkat dari persiapan itu, kemudian rasa OFT yang tinggi. Iya betul. Kita punya tekad untuk belajar lebih ekstra, kemudian tadi pengembangan diri yang perlu untuk dipersiapkan nanti, apalagi masih semester awal. Menurutku ini paling relevan ya, bisa dengan organisasi, mengikuti organisasi ekstra terutama PMI. Iya. Tadi sudah dijelaskan banyak terkait ya apa di dalamnya PMI ini kan banyak gitu. Mungkin berangkat dari situ. Rasa penasaran, kemudian OFT, tadi kan pengembangan diri yang perlu disiapkan lebih ekstra. Oke, berarti ini Gen Z banget ya. Soalnya apa ya? Rasa overthinking tersebut kan biasanya dirasakan oleh Gen Z nih, yang contohnya seperti saya juga yang sebelum maba tuh bingung. Nanti pas organisasi mana ya? Apa yang perlu dipersiapkan gitu ya Kak ya, sobat. Mungkin seperti itu. Mungkin dari sahabat Iki bagaimana nih mengenai dulu masuknya tuh gimana sejarah awal masuk PMI-nya gitu, lewat siapa atau informasinya dapat dari mana? Oke. Kira sedikit berbeda ya. Iya. Sedikit berbeda karena waktu saya mahasiswa baru semester 1, karena kondisinya online gitu ya. Oh iya, COVID ya. Enggak juga kami mengikuti online ya, Di rumah. ya online di rumah. Kemudian karena dulu waktu pas KPMBAK walaupun memang pas online, saya sudah di Cirebon gitu kan, sudah berada di ya bersinggah di Cirebon, kos segala macam, dan kondisi memang agak sedikit belum ramai waktu itu karena memang kondisi kelas pembelajaran itu online. Cuma di samping itu walaupun memang proses pembelajaran itu online di kampus, cuma ketika memang setelah PBAK saya ke kampus itu masih banyak, maksudnya teman-teman mahasiswa yang memang mereka berdiskusi dan meningkat, dan waktu itu saya ikutlah di kegiatan-kegiatan kajian yang diadakan oleh Pelangi Tarbiyah, yang dimana di situ saya menemukan beberapa hal yang menjadi daya tarik saya masuk organisasi. Karena di samping dengan terkendalanya
proses pembelajaran online, tapi dalam mahasiswa dalam diskusi ini masih tetap dilestarikan karena yang tarbiyah pada saat itu di halaman gedung kampus MPTK itu kan di situ, dan banyak hal-hal yang memang dikaji bersama oleh teman-teman mungkin di tingkat atas dari angkatan kami gitu kan. Dari mulai situlah saya coba untuk ya menggali apa sih itu PMII gitu kan. Kemudian kenapa sih teman-teman kakak tingkat itu kan mengikuti PMII dan lain sebagainya. Akhirnya di situ saya menemukan titik untuk bagaimana saya punya tekad nih yang bersemangat bersama sahabat Irfan dan teman-teman yang lain. Jadi kita ikut Mapaba, ikut Mapaba di apa namanya di sebelum akhir semester 1 waktu itu. Akhirnya Mapaba, dan di situ ketemu lah dari berbagai jurusan segala macam gitu kan. Karena ada yang memang berangkat dari penasaran, ada yang memang berangkat dari keyakinan, dan pada akhirnya pasca Mapaba kita merasakan keyakinan semua terhadap organisasi PMI yang kita ikuti ini, karena memang salah satu adalah keputusan yang kita ambil sendiri juga gitu kan. Nah, berangkat dari situlah saya merasa ya organisasi yang saya ikuti, organisasi PMI ini adalah organisasi yang betul-betul keputusan terbaik gitu saya ikuti di waktu semester awal sampai mungkin hari ini kami masih ikut aktif berperan entah di dalam struktural ataupun di non struktural. Oke, itu berarti apa ya, sangat dalam maknanya ya, dari mulai tadi apa ya, keyakinan dan rasa penasaran itu sendiri. Nah, kalau kita di sini saya mungkin apa ya, meng-highlight gitu mengenai kata keyakinan. Apa sih yang bikin Tun Iki mungkin berkeyakinan gitu terkait oke, saya masuk PMI aja gitu. Saya memang dari keyakinan yang pertama, satu ya saya merasakan ada ruang-ruang untuk kami bisa belajar dan bertumbuh di organisasi PMI untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah PMI itu berideologi pada aswaja gitu kan. Pada aswaja, kemudian ada nilai dasar pergerakan yang menjadi produk hukum itu mungkin PMI yang lain daripada ADLT, kemudian sepintas, dan ini menjadi sering kali menjadi bahan diskusi daripada ruang-ruang teman-teman di atau sama-sama PMI kayak beberapa yang syariah. Dan ketika memang setelah mengikuti Mapaba dengan banyaknya materi yang kami terima gitu kan, yang kami ikuti, dan kebangsaan kemudian keislaman ini, saya kira ini menjadi salah satu keyakinan atau media kami untuk yakin terhadap organisasi yang kita ikuti ini adalah betul-betul organisasi yang bisa membawa kita ke dalam hal-hal positif, kemudian ruang-ruang perkembangan yang bisa kita alami gitu kan, ataupun kita dapatkan. Dan nilai-nilainya itu sendiri saya kira ini nilai-nilai yang memang betul-betul tercipta atas dasar ya tadi khidmatnya para ulama dan juga para pendiri dan para PMI itu sendiri. Dan asas yang memang dipimpinnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan saya kira organisasi yang memang ini selaras ataupun mengarut pada ideologi Pancasila ini memang organisasi yang layak untuk kita ikuti karena tidak bertentangan dengan tujuan ataupun ideologi negara itu sendiri kira. Nah, mungkin itu sedikit pengalaman dulu ya dari mulai kalau memang bisa masuk organisasi PMI ini. Nah, kalau sahabat host sendiri sih bisa masuk organisasi PMI ini awal mulanya seperti apa gitu lah. Kemudian saya kira dilihat-lihat sahabat Hidayati ini salah satu kader paling aktif di kader progres, dan ini bisa menjadi motivasi sahabat-sahabat ataupun mahasiswa baru yang tahun ini
masuk di fakultas ilmu tarbiyah. Mungkin ceritakan Iya. pengalamannya. Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman masuknya itu gimana, agak lucu ya soalnya. Lucu. Iya, sebenarnya saya tuh dulu tuh nggak tahu menahu mengenai organisasi PMI itu sendiri kak. Dan apa ya, saya tuh bertekad gitu saat kelas 12, pokoknya nanti saat kuliah saya harus aktif gitu karena di apa ya di sekolah saya enggak saat saya kelas 12 itu apa ya hanya berkecimpung di internalnya saja gitu dalam artian organisasi satrinya gitu karena saya dulu mondok ya dan ketika kuliah itu alhamdulillahnya aku diberitahu gitu terkait bahwa di UIN itu ada organisasi PMII gitu dan ini saya tuh diberitahu oleh kakak tingkat saya gitu terkait organisasi PMII gitu dan saya kira PMII itu dengan PMI sama dan saya ngiranya huruf I di belakangnya tuh typo sahabat dan ternyata enggak typo itu sampai saat saya mau screening gitu enggak sebelum screening gitu kan saya kepoin dulu tuh terkait PMI itu apa gitu saat di searching itu beda dengan yang semua dengan saya kan saya kiranya Palang Merah Indonesia gitu kan dan itu lucu sih terus setelah saya screening gitu dan materi yang di screening kan itu mengenai aswaja Ahlussunnah wal Jamaah kebangsaan dan itu tuh out of the box gitu saya nggak tahu menahu tentang itu semua gitu dan saat maba itu saya deg-degan karena saat screening saya bisa dibilang jauh lah mengetahuinya dari hal-hal tersebut dan saya sangat bersyukur gitu ketika saya masuk PMII banyak sekali yang saya dapatkan mulai dari kebangsaan latar belakang terbentuknya Indonesia kemerdekaan lalu setelah kemerdekaan Orde Baru Orde Lama dan dan itu masih nempel gitu di pikiran di benak saya gitu itu sangat spesial menurut saya sejauh organisasi yang saya ikuti gitu ini yang paling wah banget lah nggak bisa dideskripsikan gitu dan itu kan mengenai PMI-nya saja gitu kalau mengenai Kopri saya jadi melek gitu ternyata perempuan itu selama ini termarginal terus ketimpangan yang dijelaskan dalam buku atau dalam kajian-kajian Kopri itu sebenarnya sudah biasa kita saksikan loh gitu dan itu sangat bikin saya melek gitu dan akhirnya kenapa saya memutuskan juga untuk PKD kemarin karena saya rasa materi yang saya dapatkan di SIG itu perlu saya lanjutkan gitu karena kalau tidak dilanjutkan itu sangat amat disayangkan dan takutnya pokoknya gini menurut saya hal-hal yang sulit itu tidak boleh ditunda begitu kira-kira mungkin ini hanya untuk memantik semangat saja gitu untuk sahabat-sahabat yang sedang menonton gitu. Apabila kalian masih dalam keraguan atau kebingungan, maka carilah keraguan tersebut dan cari jalannya gitu. Jangan sampai kalian mentok di keraguan itu sendiri dan susah cari jalan untuk keluarnya tuh. Maka cari orang atau cari metode terpercaya gitu untuk dipercayakan menunjukkan jalan tersebut dan menemukan apa yang kamu inginkan gitu kira-kira. Oke, sahabat-sahabat, dari tadi kita telah membicarakan mengenai PMII itu sendiri, sejarah singkatnya, lalu mengenai kegiatan apa saja yang diselenggarakan, jenjangnya, lalu ada jenjang apa saja sehingga kita sampai ke manfaat juga. Dan sekarang merupakan penghujung waktu podcast kali ini, podcast Ilmu Talks. Di sini kita akan membahas satu pertanyaan lagi, yaitu mengenai motivasi yang diberikan narasumber hebat kita untuk maba FITK yang baru gitu. Mangga kepada Pak Siki disilakan. Ya mungkin untuk motivasi ya dari aku sendiri yang pertama saya ucapkan selamat datang pada mahasiswa-mahasiswi FITK Universitas di Cirebon tahun 2025. Mungkin sedikit
pesan motivasi dari saya gitu kan. Pertama, jangan lelah untuk belajar, terus punya semangat tinggi, terus spirit, mencari ruang-ruang perkembangan diri. Karena sejatinya saya kira di tengah-tengah era digitalisasi hari ini adalah bentuk daripada percepatan. Siapa yang cepat dia yang dapat gitu kan. Dan siapa yang memang dia terus punya semangat tinggi untuk belajar, dan mungkin itu yang bisa didapatkan. Dan hadirnya OMP Tarbiyah di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kepuluhan, saya kira ini adalah uang yang konkret untuk teman-teman mahasiswa baru bisa ikuti, ataupun bisa belajar banyak bersama sahabat-sahabat pengurusan proyek Tarbiyah. Ada sahabat Dianti gitu kan, dari sahabat-sahabat yang lain yang bisa memonitoring, memberikan pengalaman dan pembelajaran untuk bagaimana kita bersama-sama bertumbuh. Dan juga jangan pernah menutup diri dalam pilihan-pilihan dalam hidup, karena sejatinya ya orang sukses itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerdas, bukan orang yang bisa segalanya, tapi adalah orang-orang yang terus bekerja keras untuk menggapai cita-citanya di masa depan. Kiranya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, temukan ruang-ruang perkembangan dan temukan jati diri kalian mahasiswa baru di Payok Langit Tarbiyah. Ini tuh barangkali dari sahabat. Keren sih, Bres. Oke, nyambung sedikit sebelum nanti ditutup podcast. Apa namanya podcast apa? Empol. Podcast. Mungkin tadi nyambung sedikit motivasi pada mahasiswa baru, khususnya di lingkup Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kepuluhan. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang di kampus pergerakan Universitas Islam Indonesia Seno Jati Cirebon, Fakultas FITK Ilmu Tarbiyah dan Kepuluhan. Selamat berdinamika atas prosesnya mahasiswa baru di kampus tercinta ini. Saya kira satu, mungkin ketika sahabat maba atau mahasiswa baru ini menemukan kegelisahan ataupun keraguan berproses di organisasi, temukan PMII di kampus tercinta ini agar nanti sahabat-sahabat bisa tahu lebih dalam apa ini PMII, kemudian tadi kebutuhan yang disebutkan dari awal bisa teman-teman capai. Mungkin satu kata, bergerak adalah hal yang tidak akan pernah selesai. Keren. Tadi kita sudah mendengar motivasi hebat dari dua narasumber kita gitu kan. Nah, sebelum penutupan, jika kalian mau cari info mengenai PMII, Proyek Pelangi Tarbiyah atau apapun itu mengenai PMII, cari saja Pondok Pelangi, klik YouTube-nya dan cari saja Pondok Pelangi. Jangan lupa like, comment, dan share video ini dan bunyikan lonceng kalian. Oke. Mungkin kita sudah ada Instagram ini. oke. Nggak apa bisa di opsikan, bisa disebutkan. Ya, nanti di bawah itu ya. Oke. Nanti kita akan menaruh di atas, mungkin di atas atau di bawah kali ya. Mungkin di podcast kali ini kita akan mensudahi bincang-bincang keren kita ini ya mengenai PMII. Sudah mungkin ya tadi mengenai motivasi, dan adakah closing statement dari sahabat Iki atau sahabat Irfan? Ya dari Pres Iki dulu. Oke. Mungkin closing statement, kita sebetulnya tadi motivasi udah ini ya. Mungkin untuk closing statement momentum hari ini gitu kan, saya kira jangan pernah berhenti untuk kita terus belajar dan temukan sahabat terbaik, sahabat sejati di ruang-ruang yang diciptakan oleh kalian Pelangi Tarbiyah. Itu Oke, keren sekali ya. Itu sangat apa ya? Sangat memotivasi diri kita gitu untuk gimana kita mencari jalan untuk masa depan kita juga, karena apa ya? Masa depan itu kita yang menciptakan, bukan orang lain yang menciptakan. Betul kan ya, sahabat? Oke, kita sudahi saja mungkin ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.